Halo guys, di video kali ini gue bakal ngobrol soal hal yang super penting banget, tapi sering banget disepelein gitu, yaitu menabung coy, atau nabung gitu. Nah, apalagi buat kamu nih yang gajinya masih UMR atau bahkan di bawah UMR, pastinya sering mikir itu. Gaji segini aja udah pas-pasan, gimana mau nabung? Nah, justru itu karena gajinya pas-pasan, kamu itu harus belajar nabung. Karena kalau nunggu gaji gede dulu baru nabung, bisa-bisa ya nggak nabung-nabung. Oke, gas langsung aja. Ini dia cara nabung buat pemula dengan gaji UMR. Selamat datang di segmen bahas uang. Oke, pertama-tama nih kita harus ubah pola pikir dulu coy. Banyak orang yang masih nganggap nabung itu kayak kalau ada sisa aja. Padahal realitanya jarang banget ada sisa. Kenapa? Karena gaya hidup selalu ngikutin jumlah uang yang kita punya. Jadi kalau lo itu dapat gaji 3 juta, terus mikir nanti akhir bulan baru ditabung, yang ada uangnya itu udah habis duluan buat jajan, nongkrong, beli barang lucu di online shop, segala macam. Jadi mulai sekarang ubah mindset dulu coy. Nabung itu masuk kategori pengeluaran wajib, sama kayak bayar kos atau beli makan gitu. Jadi harus disisihin gitu loh, bukan disisain tapi disisihin. Sekarang tanya ke diri sendiri, kamu nabung buat apa? Kalau nggak punya tujuan, motivasinya itu gampang hilang. Misalnya kayak nabung buat beli HP baru, dana darurat, beli motor second, tabungan nikah, atau segala macam hal lain. Tulis tujuanmu, bikin jelas dan terukur. Misalkan kayak mau punya uang 5 juta dalam 6 bulan. Tujuannya itu penting banget buat bikin kamu semangat dan rela nahan jajan setiap minggunya cuy. Sekarang kita masuk ke teknisnya. Anggap aja gaji kamu UMR sekitar 3 jutaan lah. Nah, kamu itu bisa mulai dari metode budgeting sederhana kayak kayak metode 70-20-10. 70% buat kebutuhan pokok kayak kos, makan, transportasi, pulsa, segala macam. 20% untuk nabung dan 10% buat hiburan atau jajan. Contohnya kalau 3 juta ya. Jadi 2.100.000 itu buat hidup, 600.000 buat ditabung, 300.000 buat hiburan. Kalau 20% itu masih berat, mulai dari 10% aja dulu. Yang penting lo itu punya kebiasaan buat menyisihkan, bukan menyisakan coy. Jadi jangan ngerasa minder kalau tabungan lo itu kecil. Sedikit-sedikit itu kan lama-lama jadi bukit kan. Ini tuh simple tapi ampuh. Buat rekening khusus buat menabung. Jangan dicampur sama rekening harian lah. Jadi kalau bisa itu pilih rekening yang nggak ada ATM-nya. Biar gak gampang diambil gitu. Kayak contohnya itu buku tabungan lah. Atau e-wallet yang jarang kamu pakai gitu. Kalau e-wallet kayaknya nggak mungkin deh. Yang paling realistis itu ya tabungan tabungan di bank gitu. Tujuannya itu biar uang kamu itu ngumpet dan gak kamu ambil pas lagi permata gitu atau pas lagi butuh lah. Supaya konsisten aktifin auto debit. Jadi tiap tanggal gajian uang langsung dipotong ke rekening tabungan. Bisa juga pakai aplikasi keuangan kayak Jago, Flip atau segala macam e-wallet yang punya fitur celangan otomatis. Banyak orang yang nggak sadar pengeluaran kecil-kecil kayak parkir 2.000, jajan gorengan 10.000, atau beli pentol, atau bayar langganan yang jarang dipakai kayak Spotify Premium, YouTube Premium, langganan View, atau langganan segala macam gitu. Yang sebenarnya itu nggak penting-penting banget gitu loh. Terus cuma itu lama-lama nguras uang coy, nggak kerasa gitu. Tiba-tiba, loh kok total langgananku banyak banget ya gitu. Coba deh tuh catat gitu semua pengeluaran selama seminggu. Nanti kamu itu bakal sadar. Ternyata banyak kebocoran keuangan kecil yang bisa dihemat dan dialihkan ke tabungan yang lain gitu coy. Kalau itu udah hemat banget tapi masih susah nabung, ya berarti solusinya itu cuma satu, nambah penghasilan. Ya itu aja sih. Nggak harus langsung jadi pengusaha besar, mulai dari yang sederhana aja kayak jualan online, freelance nulis ataupun desain, jadi admin IG atau FB Pro gitu. Tabungan 300 sampai 500 ribu aja itu udah bantu banget gitu buat nabung per bulannya cuy. Ingat ya cuy, nabung itu bukan cuma soal nominal besar aja, tapi soal kedisiplinan dan konsistensi coy. Lo percuma nabung banyak di awal-awal, tapi setelah itu nggak pernah nabung lagi. Karena 5.000 sehari pun kalau kamu nabung terus, dalam setahun itu bisa jadi 1,5 juta anjir. Lumayan kan nyisihin segitu gitu loh. Nah, sekian video dari gua. Semoga tips di video ini bermanfaat. Kalau kamu punya cara unik buat nabung, coba tulis di kolom komen coy. Jangan lupa like, share, and comment, and subscribe biar aku makin semangat bikin konten finansial kayak gini coy. So, sampai ketemu di video selanjutnya.